Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik mahasiswa. Saya hari ini akan sharing mengenai neck fascia and triangles. Kita akan buka dengan sebuah kasus. Ya, ini adalah clinical relevance dari pelajaran basic science yang akan kita hadapi hari ini. Ini adalah pasien yang mungkin kalian temui di klinik. Ya, ini adalah pasien yang didiagnosa dengan Ludwig's angina. Apa sih Ludwig angina? Adalah bilateral cellulitis dari submandibular and sublingual space. Ya, lihat ada infeksi warnanya merah menyala. Pasien ini dari infeksi ini berasal dari gigi molar rahang bawah. Infeksi dari gigi kok bisa seperti ini, sebesar ini menyebarnya, ya. Dan yang infeksi satu sisi, tapi ini nyebrang ke kedua belah sisi menjadi bengkak seperti ini, isinya pus atau abses atau nanah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, mari kita lihat. Jadi leher. Untuk mendeskripsikan struktur-struktur leher, ya, karena kompleks dan banyak sekali strukturnya, dibagi menjadi anterior triangle dan posterior triangle. Lihat di sini anterior triangle yang warna hijau, yang posterior yang warnanya biru. Kalian harus sudah tahu pada tahap ini sternocleidomastoid muscle menempel pada mastoid proses dan pada sternum dan clavicle. Makanya namanya sternocleido, ya. Ini untuk attachment yang di inferiornya, dan mastoid, ya, attachment yang superiornya. Sternocleidomastoid muscle. Dan tahu juga di belakang ada otot yang cukup luas, yang cukup besar, trapezius muscle. Ini adalah kunci. Dua otot ini adalah kunci membedakan anterior triangle dan posterior triangle. Oke. Untuk anterior triangle, kita lihat batasnya, ya. Pertama adalah garis tengah median dari leher. Ya, itu batas anteriornya. Kemudian ada inferior margin of the mandible. Ini ya. Kemudian ada anterior margin of sternocleidomastoid muscle. Segitiga ini di anterior triangle namanya, terdapat struktur-struktur yang melewati toraks menuju ke kepala. Ya. Struktur-struktur inilah yang ada di anterior triangle. Kemudian yang posterior triangle, lihat di sini, batas-batasnya adalah yang bagian bawah, bagian sepertiga tengah, middle 1/3 of the clavicle, kemudian ada anterior margin of the trapezius muscle, kemudian posterior margin of the sternocleidomastoid, membentuk posterior triangle. Struktur yang melewati posterior triangle adalah struktur yang melewati masuk dan keluar menuju upper limb, ya, atau lengan atas. Kita lihat lagi. Anterior triangle of the neck akan dibagi lagi menjadi segitiga-segitiga yang lebih kecil. Ada submental triangle yang ini. Ada submandibular triangle, ada muscular triangle, ada carotid triangle. Jadi ada 4 triangle di dalam anterior triangle itu sendiri. Ya, lihat batas-batasnya. Yang submandibular triangle dari margin mandibula dibatasi oleh anterior belly dan posterior belly. Stylohyoid muscles, ya. Kemudian yang submental triangle di bawah atau inferior dari anterior belly of digastric. Ya. Yang muscular triangle ada di sini anterior dari superior belly of omohyoid, karena yang
inferior belly-nya ada di sini. Ya, ini yang superior belly. Kemudian ada carotid triangle, ini anterior dari sternocleidomastoid muscle. Ya, kenapa sih dibagi lagi menjadi 4? Karena strukturnya nanti lain-lain lagi isinya. Lihat di sini isinya. Ya, tadi batasnya sudah kita bahas ya. Isinya dari submental. Submental itu hanya satu ya, tidak berpasangan ya. Isinya ada submental, lymph nodes, ya. Kemudian ada cabang-cabang anterior jugular vein. Kemudian submandibular triangle dia berpasangan ya, ada 2, isinya submandibular gland sesuai namanya, submandibular lymph nodes, hypoglossal nerve nomor 12, mylohyoid nerve, facial artery and vein. Ya, ada carotid triangle dia berpasangan. Nah, disinilah nanti kalau mau cek pulse ya di carotid triangle. Kenapa? Isinya banyak pembuluh darah nih di sini ya. Pahami. Kemudian ada muscular triangle. Ya. Dari namanya muscular, isinya kebanyakan otot. Ya, sternohyoid, omohyoid, sternothyroid, thyrohyoid ya. Kemudian ada glands, ada thyroid dan parathyroid glands, dan ada pharynx ya. Ini betul-betul dipahami isi dari subdivision of anterior triangle of the neck. Kita lihat sekarang posterior triangle of the neck ya. Dia ada di lateral leher ya. Tadi sudah kita bahas batas-batasnya, isinya merupakan struktur yang akan melalui ke upper limb ya. Apabila kita potong melintang seperti ini ya, di level kurang lebih C7 ya. Kalau kita lihat kok ada berbagai lapisan dan kompartemen ya. Kompartemen itu bisa kita bilang ruangan ya, kita kelompokkan jadi ruangan-ruangan. Leher itu kan merupakan sebuah tabung ya, bisa kita analogikan sebagai sebuah tabung yang menghubungkan atau menempelkan kepala dengan batang tubuh ya. Batasnya dari leher itu adalah dari lower border of the mandible ke upper surface of the manubrium of the sternum, tulang yang ada di tengah ini, manubrium sternumnya ada di sini. Posteriornya batasnya dari superior nuchal line of the occipital bone di sini hingga intervertebral disc antara C7 dan T1. Ya, jadi itu batas belakangnya. Kalau kita lihat dari gambar terdapat 4 kompartemen. Ya. Kompartemen ini kan tabung ya, jadi longitudinal ya. Kalau kita potong melintang ada 4 kompartemen. Apa saja? Ada visceral compartment. Yang ini, yang dibungkus oleh garis oranye, visceral compartment. Dia di dalamnya ada digestive and respiratory system, kemudian ada endocrine glands, nanti kita lihat lebih lanjut. Kemudian ada vertebral compartment, ini yang pink. Ya, di dalamnya ada cervical vertebrae tentu saja, spinal cord ya, ada cervical nerves ya, ada otot-otot yang berkaitan dengan vertebral column. Kemudian ada vascular compartment. Ya. 1 di tiap sisi. Dari namanya vascular compartment tentu saja isinya pembuluh. Ya. Dan juga pembuluh darah, juga ada vagus nerve ya di sini. Sekarang kita akan mempelajari tentang fascia. Ya. Apa sih fascia itu? Kalau kulit ini kita potong, melintang, ya ada 2 lapis ya. Yang pertama yang bagian kulit, ya ada epidermis bagian terluar dan dermis. Ini pastinya sudah dipelajari di mata kuliah histologi. Di bawah kulit ada namanya fascia. Ada 2 lapis, ada yang superficial itu yang terluar, yang di dalamnya di bawah dari superficial fascia namanya deep fascia. Oke, jadi fascia itu adalah lapisan yang ada di dalam kulit.
di bawahnya kulit. Ya, setelah fascia ini baru ada skeletal muscle. Oke, nah di fascia inilah terdapat pembuluh darah, ya, terdapat nerves, ya, gitu. Dan di fascia ini, walaupun lebih tipis daripada superficial fascia, dia struktur yang kuat, ya, lebih kuat daripada superficial fascia ini. Kita lihat lagi. Tadi sudah kita lihat gambar itu, gambar ini sebelumnya adalah kompartemen leher. Sekarang kita lihat kok ada garis-garis nih yang berwarna, ya, ada yang biru, orange, pink, ya. Itu adalah fascia yang tadi kita bahas, ya. Fascia-fascia ini membentuk lapisan. Ya. Pertama, saya mau kalian fokus dulu di yang oranye ini. Ini ya, itu adalah otot, fascia yang berupa otot. Ya. Kemudian nanti ada lagi ini, yang biru, investing layer. Kemudian ada prevertebral layer. Kemudian ada pretracheal layer. Dan ada carotid sheath. Ya, carotid sheath ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Pertama, kita pelajari dulu superficial neck fascia. Ya. Pertama, superficial neck fascia ini, yang ini terdiri dari platysma muscles, ya. Di platysma itu otot yang tipis, ya, di leher, ya, sampai ke margin mandibula seperti ini. Diinervasi oleh nervus 7. Ya. Sensory nerves-nya juga ada di superficial fascia ini, cervical plexus, nanti kita lihat. Kemudian ada superficial veins juga di sini, ya, dan juga ada lymphatic vessel dan superficial lymph nodes. Ini ada di superficial neck fascia. Yang ini, ya. Ini cervical plexus. Sehingga kulit kita ini bisa merasakan sentuhan karena memiliki general sensory yang disuplai oleh cervical plexus. Apa saja nerve-nya? Ya, ada transverse cervical, lesser occipital, dan great auricular nerve. Semua ini adalah cabang dari spinal nerve C2 sampai C4. Sehingga kulit kita bisa merasakan general sensory baik nyeri, thermal, sentuh, raba tekan. Ya. Nervus-nervus ini dari perifer akan menembus superficial fascia, maksudnya berada di superficial fascia dan menembus deep fascia untuk sampai ke spinal cord, ya, kan asalnya ada di spinal cord. Jadi apa saja tadi? Cervical plexus, transverse cervical, lesser occipital, great auricular, and supraclavicular. Ada 4 ya, cabang dari C2, C4. Kemudian tadi kita lihat superficial neck fascia juga di dalamnya ada superficial veins, ya. Terutama yang mana nih? Ini sudah saya tandai ya. Superficial jugular communicating, ada anterior jugular veins, ini yang di dekat midline, kemudian ada external jugular vein. Lihat external jugular vein, dia berada di atasnya sternocleidomastoides. Ya. Kemudian kita berlanjut ke deep cervical fascia. Ada 4 investing layer. Ini yang biru sudah saya tandai sesuai warnanya. Ya, seluruh struktur leher itu ada di dalam investing layer. Ya, kemudian ada prevertebral layer. Ya, dia membungkus vertebral column dan otot-otot. Ini yang warnanya pink. Kemudian ada pretracheal layer, ya, ada viscera atau organ-organ di dalam leher, ada organ respiratory dan digestive, juga ada endocrine glands. Kemudian ada carotid sheath, ini ya. Dia ini ada neurovascular bundles di 2 sisinya, ya. Kanan dan kiri ada neurovascular bundles yang penting, ada dibungkus oleh carotid sheath.
Kita lihat yang pertama, investing layer. Ya. Dia membungkus trapezius dan sternocleidomastoides. Oke. Dia juga ada isinya yang ini, ya. Kemudian prevertebral layer yang ini membungkus otot. Ya, ototnya apa saja? Vertebral muscles, anterior, middle, posterior scalene, dan juga deep muscles of the back. Kemudian pretracheal layer membungkus trakea, esophagus, thyroid gland. Ya, ini sudah di garis merah. Dan carotid sieve, ya, neurovascular bundle isinya internal jugular vein, common carotid artery, dan vagus. Nah, kita lihat di sini ada internal carotid artery tapi tidak ada pada gambar, ya. Karena memang common carotid artery dulu ketika sudah agak atas dia akan bercabang menjadi dua, internal dan external carotid artery. Yang internal dia stay di dalam carotid sieve. Yang itu yang internal. Yang eksternal dia akan exit, menembus dari carotid sheath untuk mencapai memberi cabang pada struktur-struktur di area wajah. Oke, jadi isinya internal jugular vein, common carotid, vagus nerve, dan internal carotid artery. Ini tidak ada pada gambar. Kita lihat lagi. Ada namanya facial spaces, rongga. Ya, rongganya ada apa saja? Ada retropharyngeal space. Melihat dari namanya, ya di belakang dari faring, ya. Kemudian ada carotid space yang tadi diisi neurovascular bundle. Kemudian ada anterior visceral space, ini yang di dalam pretracheal layer. Ada parapharyngeal space, ya. Para itu di sekitar, masih di sekitar faring nih. Kemudian ada prevertebral space yang ini, ya. Prevertebral space. Kita lihat ada yang namanya danger space. Ini di antara retropharing dan prevertebral space. Nah, yang ini yang tipis ini disebut danger space. Disinilah tempat abses itu dari rongga submandibular bisa turun melalui leher, ya, dan bisa menembus ke fascia-fascia yang lain untuk meraih atau mencapai mediastinum. Lihat lagi kalau dari potongan longitudinal, ya, ada retropharyngeal space di sini yang warnanya kuning, kemudian ada prevertebral space ini yang lokasinya tepat di depan vertebral, kemudian ada danger space di antara prevertebral dan retropharyngeal space, ya. Kemudian di sini kita bisa lihat submandibular space. Kemudian ada anterior visceral space. Ya, perhatikan ini pretracheal space, ya. Tadi ya sudah dilihat di potongan yang sebelumnya, retropharyngeal space, ya. Nah, kemudian baca ini danger space, ya. Ini sudah yang ketiga kali saya sampaikan danger space itu berada di antara retropharyngeal dan prevertebral space. Dari dasar tengkorak ke diafragma. Ini merupakan pathway yang berpotensi digunakan oleh penyebaran infeksi. Misalnya retrofaring, ada abses di sini di retrofaring atau di submandibular space, ini nanti menyebar ke bagian posterior ke sini, ya. Kemudian dari area faring ini bisa turun ke mediastinum. Ya. Ketika infeksi sudah mencapai mediastinum itu akan menjadi sangat berbahaya. Ya, karena ada apa di mediastinum? Ada jantung. Sekian kuliah yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.